Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Baik. Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tuhfatus Saniyah bisyarhi Al-Muqaddimati Al-Ajurramiyah. Baik, sekarang kita masuk ke mansubat yang selanjutnya, saudara dari Zorfu Az-Zaman yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya, yaitu Zorfu Al-Makan. Zarful zaman sudah kita ambil kemarin. Ya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan zarful makan. Sesuai dengan namanya, kalau zarful zaman adalah ismuz zaman atau ismun liz zaman bitakdiri fi, maka zarful makan artinya ismun lil makan bitakdiri fi. Baik, maka pengertian di sini Ibnu Ajurrum mengatakan wa zarful makani huwa ismul makani al-mansubu. Dia adalah nama untuk suatu tempat, artinya dia keterangan tempat. Ya, keterangan waktu berarti nggak bisa masuk ke sini. Dia adalah keterangan tempat al-mansub, ya, dan dia selalu dihukumi mansub. Bitakdiri fi, ya, takdirnya adalah huruf jar fi. Contohnya amama. Misalkan untuk mengatakan ya, jalastu ya, atau kumtu amamal fasli, di mana kumtu fi amamil fasli. Khalfa, ya, Qaddama, ya. Nah, nanti jelaskan ini ya, apa itu mana masing-masing. Qaddama, wara'a, fauqa, tahta, inda, iza'a, hida'a, tilqa'a, sama, huna, wa masybah dzalik. Nah, ini penulis menyebutkan ada 13 zarfu al-makan di sini. Nanti kan kita lihat mananya masing-masing. Kemudian pensyarah mengatakan qad arafta fi ma sabaqa dzarfaz zaman. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya dzarfuz zaman ya itu yang qasimu ila qismain, dibagi menjadi dua bagian. Mukhtassun wa mubhamun. Ya, dzaraf mukhtas dan dzaraf mubham. Ya, dzaraf mukhtas itu kemarin kita ambil maknanya dia adalah ada batasannya. Ya, spesifik. Sedangkan mubham tidak ada batasannya atau tidak spesifik. Baik. Wa arafta anna kulla wahidin minhuma yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun fi. Jadi meskipun dzaraf kita bagi menjadi dua, mukhtas dan mubham, tetap kedua bagian ini mansub nanti kita hukumi ketika di i'rab. Ya, mau dia mukhtas, mubham, tetap i'rabnya nanti mansubun. Wa'lam huna anna dzarfal makani ibaratun 'anil ismi ad-dali 'alal makani al-mansubu bil labd dal 'alal ma'na al-waqi'i fi bimulahadzati ma'na fi ad-dalah 'ala dzarfiyah. Ya, pengertiannya sama dengan zarful zaman, ya, bedanya hanya pada kata ad-dal 'alal makan saja. Jadi zarful makan itu adalah sebuah kalimat, sebuah istilah, sebuah ibarah yang menggambarkan tentang adanya suatu isim dan dia menunjukkan atas keterangan tempat dan dia mansub. Itu tiga kriterianya. Dan kriteria yang keempat bil lafzid dal, dia menggunakan suatu lafaz yang tertentu. Nah, lafaz itu menunjukkan atas makna waqi' fihi, ya, menunjukkan atas makna di mana sesuatu itu terjadi di dalamnya. Bimulahadzati makna fi, dengan memperhatikan adanya makna huruf jar fi di dalamnya. Yang mana fi itu menunjukkan atas al-dzarfiyah. Wa huwa aidan yanqasimu ila qismain, maka dia juga sama seperti zarfuz zaman, sama-sama dibagi menjadi mukhtas dan mubham, spesifik dan samar. Ammal mukhtas fa huwa ma lahu suratun wa hududun mahsuratun. Ya. Kalau yang mukhtas, yang spesifik, itu dia punya surah, punya gambaran, punya bentuk, wa hudud, punya batasan, mahsurah, yang terbatas. Batasannya itu ada batasannya, gitu maksudnya. Ya, ujung-ujungnya itu ada batasnya. Contohnya misalkan adar, rumah. Rumah itu antum ya, mengatakan dia punya bentuk rumah itu kan. Ya, luasnya sekian sampai sekian. Anda bisa tahu rumah itu dari sini sampai sini ini rumah. Yang sisanya bukan rumah. Jadi
jelas gitu. Ini namanya mukhtas. Begitu juga al-masjid. Ini keterangan tempat yang mukhtas. Al-hadiqah, al-bustan. Ya. Adapun yang mubham, bahwa ma laisa lahu suratun wala hududun mahsurah. Dia nggak punya bentuk, nggak punya batasan yang spesifik. Contohnya waro'a. Waro'atnya di belakang. Ya, belakang itu mana sampai mana? Kan kita nggak tahu batasannya berapa. Gitu. Di antum jadi imam misalkan, di belakang antum ada makmum. Nah, batasan makmum itu sampai mana, dari mana sampai mana kan tidak spesifik, tidak jelas. Yang penting dia di belakang antum sudah. Entah dia di belakang antum jaraknya 2 meter, 3 meter, ya dan seterusnya. Ya, begitu juga kata amama di depan. Ya, rumah saya di depan rumahnya Muhammad. Nah, jaraknya berapa meter kita nggak tahu. Ya, yang jelas ya dia terletak di depan, jadi masih mubham. Taib. Wala yajuzu an yunsaba ala annahu maf'ulun fih min hadzainil qismaini illa tsani. Nah, ini perlu dicatat baik-baik ini kaidahnya. Ya. Tidak boleh kita mansubkan maf'ul fi min hadzainil qismaini illa tsani. Ya. Tidak boleh kita mansubkan maf'ul fi, ya, maksudnya zarab makan di sini kecuali yang kedua, yaitu al-mubham. Ya, kecuali yang kedua al-mubham. Adapun yang al-mukhtas itu tidak boleh dimansubkan. Misalkan antum katakan ya dakhaltu ya ad-daro atau dakhaltu daron dan antum i'rab sebagai maf'ul mutlak, maf'ul fi apa? Zarab nggak bisa. Harus di-i'rab sebagai maf'ulun bih di situ. Ya. Dakhaltu ad-daro nggak bisa di-i'rab sebagai maf'ul fi. Jadi nggak boleh kita mansubkan yang mukhtas. Yang boleh dimansubkan itu hanyalah yang mubham. Ya. Jadi yang mukhtas, amal awal wahwal mukhtas, fayajibu jarruhu biharfi jarrin yadullu alal murad. Ya, kalau yang mukhtas itu justru yang wajib padanya adalah jarruhu, harus dijar dia. Ya, dengan huruf jar yang sesuai untuk menunjukkan maksudnya. Misalkan, i'takaftu fil masjidi. Wazurtu aliyan fi darihi. Nazartu ilal masjidi. Jadi dia harus pakai huruf jar. Entah huruf jar apapun nanti itu. Bisa pakai fi, bisa pakai ila, bisa pakai ala, dan seterusnya. Sesuai dengan kebutuhan nanti. Jadi i'takaftu fil masjidi. Ini secara makna memang fil masjid ini kan keterangan tempat ya. Saya itikaf di masjid. Kalau dalam bahasa Indonesia kan itu nanti kalau ditanya itu kedudukannya sebagai ya keterangan tempat kan, i'takaftu fil masjid, keterangan tempat dia. Ya, tapi dia tidak bisa dihukumi mansub di situ, nggak boleh. Yang bisa mansub itu hanya yang mubham saja, sedangkan al-masjid ini mukhtas. Ya, maka tetap dia menjadi mukhtas ya dengan kita menambahkan huruf jar di depannya. I'takaftu fi. Dan fi ini yang paling sering dipakai ya karena dia maf'ul fi. Ya. Baik. Wazurtu aliyan fi darihi. Jadi harus pakai huruf jar fi. Ya, karena dar itu mukhtas. Baik. Wa qad dzakara al-muallifu min al-alfadhi ad-dalati 'ala al-makani 13 lafzan. Dan Ibnu Ajurrum menyebutkan ada 13 lafaz yang menunjukkan atas zarfu al-makan atau ismul makan. Yang pertama adalah amama. Amama tentu kita semua sudah tahu. Artinya adalah di depan. Ini ya yang kalau dari dua bagian tadi mukhtas atau mubham, ini masuknya ke mubham. Jalastu amamal ustadi muaddaban. Baik. Berarti semua contoh yang akan kita baca sekarang ini contoh untuk yang mubham. Karena yang mukhtas ya, mukhtas itu contohnya ya terlalu banyak, semua nama tempat itu bisa masuk ke mukhtas. Ya, dan itu tidak kita bahas di sini karena dia tidak termasuk mansubat. Ya, dia masuknya ya isim majrur dengan huruf jar. Taib. Nah, jadi amama itu artinya di depan. Contohnya jalastu amamal ustadi muaddaban. Saya duduk di hadapan guru muaddaban dengan penuh adab. Jadi amama di situ sebagai zarab. Makanya kita baca dia mansub amama. Khalfa, contohnya saro al-musyatu khalfar rukban. Ya, al-musyah
ya. Khalfa ar-rukban. Al-musya itu jamak dari al-mashi, artinya orang yang berjalan kaki. Ar-rukban itu orang yang berkendara, jamak dari raqib. Baik. Jadi khalfa artinya di belakang. Ya. Kuddama, ya kuddama ini sama dengan amama tadi. Ada banyak nanti yang akan sama artinya dengan amama. Antaranya adalah kuddama. Masa syurtiyu kuddamal amir. Ya, jadi bedanya amama dengan kuddama adalah kalau kuddama itu ya menuju ke depan, ya, mengarah ke depan. Kalau amama itu umum di depan atau di hadapan. Tapi kalau kuddama itu menuju ke arah. Misalkan mobil menuju ke arah depan. Ya, kuddama kita katakan. Tujaha gitu ya. Misalkan masa syurtiyu kuddamal amir. Ya, polisi berjalan menuju atau mengarah ke al-amir, ya, pada apa namanya pemimpin gitu. Baik. Warabi waro'a. Kemudian waro'a di belakang. Nahu waqafal musalluna ba'duhum waro'a ba'din. Orang yang sholat itu sebagiannya berdiri di sebagian di belakang yang lainnya. Ya, jadi waro'a di belakang. Ya, sama seperti khalfa ya. Kemudian fauqa nahwu jalastu fauqal kursi. Ya, fauqa jalastu fauqal kursi. Boleh. Jalastu alal kursi boleh. Ya. Ini untuk pernah dengar penjelasan perbedaan antara fauqa dengan ala ya. Ya, meskipun ada perbedaan seperti itu tetap boleh pakai dua-duanya. Ya, tidak ada permasalahan di situ. Tidak sampai harus ya apa namanya? Tidak sampai harus dia ini salah ini benar enggak, tapi lebih tepat gitu lebih baik. Baik. Kemudian setelah fauqa ada lawannya itu tahta, artinya di belakang. Waqafal qittu tahtal maidah. Qittu kucing ya. Al maidah artinya ya meja makan ya. Baik. Wasabi inda ya. Kemudian yang ketujuh ada inda. Contohnya li Muhammadin manzilatun indal ustad. Inda artinya di sisi ya. Nah, di sisi atau di sebelah. Jadi di sisi itu bisa di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Ya, itu indah. Li Muhammadin manzilatun. Muhammad punya rumah indal ustad. Ya, di sisi ustad. Maksudnya ya, rumahnya itu di sebelah rumahnya ustad. Yang kedelapan ma'a. Ma'a ini ya, untuk menunjukkan kebersamaan. Contohnya saro ma'a Sulaimana ahuhu. Yang berjalan bersama Sulaiman itu saudaranya. Ma'a ini sering salah orang hukumi dia sebagai huruf jar, salah ya. Ya, memang setelah ma'a itu selalu majrur dia ya. Ya, tapi bukan karena dia huruf jar, tapi karena dia sebagai mudhof. Jadi dia majrur karena mudhofun ilaih, kan sebagai mudhofun ilaih, bukan karena ma'a. Ya, bukan karena ma'a huruf jar. Baik. Di ma'a Sulaiman di situ ya, mamnu minas sarab, majrur bil fathah. Watasi iza'a. Lana darun iza'an nil. Iza'a itu artinya sama dengan amama tadi, di hadapan. Ya. Ya. Iza'a itu artinya di depan atau di hadapan. Ya, bedanya dengan amama adalah kalau iza'a itu dia berhadap-hadapan. Ya, kalau saling membelakangi itu tidak dinamakan iza'a. Nah, jadi dia berhadap-hadapan. Kalau anak katakan misalkan jalastu iza'a akhi, ya itu artinya saya duduk yang berhadap-hadapan. Makanya iza'a itu lebih sering diartikan dengan berhadap-hadapan. Lana darun iza'an nil. Ya, kami punya rumah berhadapan dengan sungai Nil. Maksudnya, ya kalau sungai Nil kan nggak bisa dikatakan dia hadap yang mana karena dia bukan manusia kan, atau nggak ada bagian yang depan belakangnya. Gitu. Nah, tapi yang jelas dia berada di sampingnya sungai Nil langsung. Baik. Kemudian hida'ah, hida'ah sama juga dengan iza'ah tadi, ya artinya amama, ya hida'ah artinya amama, ya sama dengan al-hazwu, ya hazwa, ya, atau huzwata atau hida'ah itu sama. Jadi hida di sini bukan sepatu artinya. Misalkan dikatakan ya akalat az-zaujatu hida'a zaujiha. Nah, bukan berarti artinya seorang istri makan sepatu suaminya, enggak. Seorang istri makan di depan suaminya. Itu arti hida'a di situ. Dia zarab bukan maf'ul bi.
Baik. Kemudian tilqa'a. Ya, sama juga ini dengan amama, tilqa'a ini. Tadi kita katakan banyak yang bermakna tilqa'a amama. Ya, jadi kalau kita katakan tilqa al-qiblah artinya ya, amamal kiblat atau arah kiblat. Ya, tilqa ini biasanya sama dengan kata tujah. Ada 3 kata di situ ya. Ada tujah, ada wujah, ada wijah. Itu maknanya sama dengan tilqa itu. Wujah, wujah, wijah, dan tujah. Itu sama-sama bermakna tilqa. Jalasa akhi tilqa adari akhika. Nah, di depan, di hadapan. Wasani asyar. Kemudian yang ke-12 sama. Contohnya di firman Allah, wa azlabna sammal akharin. Nah, kalau sama ini ya, dia lebih ke isyarah ya, lil ba'id. Ya, jadi sama itu artinya hunaka sebenarnya, di sana. Ya, ya, itu arti sama. Jadi di situ yang ke-13 lihat ada huna. Ya. Kalau yang ke-12 tadi itu hunaka berarti. Wa azlabna sammal akharin. Ya, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Ya. Maksudnya wa qarrabna fir'aun. Ya. Ya, jadi kami dekatkan ya, Firaun dan kaumnya ke sana ke sungai ke lautan itu maksudnya ketika Allah tenggelamkan mereka. Wa azlabna sanal akharin. Kemudian huna itu kalau sama tadi artinya di sana, maka huna artinya di sini untuk dekat. Contohnya misalkan jalasa Muhammadun huna lahqatan. Nah, ini kan mubham ya. Di sini itu kan dekat atau jauh itu kan relatif gitu ya. Bagi yang dekat bagi orang lain bisa jadi jauh. Baik. Wa mithlu hadhil alfaz kullu ma dalla ala makanin mubhamin. Maka semua nama ini, nama-nama yang 13 tadi, kata-kata 13 itu semuanya berbentuk mubham. Contoh yang lain misalkan yamin wa shimal. Yamin dan shimal. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini juga kan mubham. Sebelah kanan itu batasnya dari mana sampai mana? Kita nggak tahu. Nah, baik. Itu dia 13 zorfu al-makan beserta contoh-contohnya. Jadi ini akhir dari pembahasan mansubat yang ketiga dan yang keempat. Insyaallah taala kesempatan selanjutnya kita akan ambil mansubat yang kelima yaitu al-hal. Baik. Cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.